Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Marco Milandri. Saya berasal dari Pendidikan Ekonomi angkatan 2023 dengan ujung NIM 76. Nah, jadi dalam pembahasan ini saya ingin membahas materi yaitu ekonomi internasional, khususnya permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini. Sebenarnya ini bukan dikatakan permasalahan, tetapi ini juga menyangkut permasalahan yang dimana ini dilatar belakangi dengan gabungnya Indonesia ke pasukan perdamaian dunia Board of Peace yang dibentuk oleh Amerika Serikat, terutama Donald Trump. Nah, dalam kesempatan ini Indonesia itu mendapatkan posisi yang strategis, yaitu wakil komandan International Stabilization Force atau disingkat ISF, dan ditandatangani langsung oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump. Jadi kita itu berkomitmen mengirim hingga 8.000 personel TNI untuk perdamaian dunia. Wow, itu adalah hal yang sangat bagus ya, bisa dikatakan suatu prestasi untuk Bapak Prabowo. Kita akui itu. Dan dari kerjasama inilah muncul yang namanya kesepakatan sampingan, yang dimana atas kerjasama ini plus tanda tangan itu di hari yang sama kita dan Amerika itu menyetujui bahwa barang-barang Amerika itu masuk dengan pajak 0% ke Indonesia. Nah, dan itu menjadi keuntungan bagi Amerika Serikat. Tetapi apakah ini juga menjadi keuntungan bagi Indonesia? Mungkin dalam tanda kutip ada keuntungannya, tetapi banyaklah kerugian yang kita dapat. Misal, untuk barang Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia, itu sepakat menghapus tarif bea masuk yang membuat bea masuknya menjadi 0% untuk sekitar 99 produk Amerika Serikat, yang dimana mencakup produk-produk pertanian, produk-produk kesehatan, produk-produk teknologi, dan barang-barang yang berkaitan dengan digitalisasi. Dan Indonesia dapat apa? Ya, Indonesia dapat yang pertama, tarifnya yang awalnya 32% itu turun menjadi 19%. Itu salah satunya dapat keuntungan dari Indonesia. Tetapi negara lain juga mendapatkan penurunan tarif yang sama. Dan apakah itu adil menurut teman-teman? Menurut saya agak cukup timpang ya, karena 0% dengan 19% itu sangat jauh. Dan juga ditambah, kita juga mendapatkan biaya masuk 0%, tetapi khusus untuk produk-produk seperti CPO atau kelapa sawit. Nah, yang menjadi pertanyaan besar, asumsi saya, kenapa yang hanya dapat 0% itu produk-produk seperti kelapa sawit, kopi, dan lain sebagainya, tetapi kenapa kita tidak mengolahnya menjadi, contohlah CPO, produk CPO kita olah menjadi biodiesel, yang dimana nilai jual dari biodiesel itu lebih tinggi daripada CPO mentah, yang dimana misal kita jual CPO mentah per liternya 4.000, tapi kalau kita jual biodiesel bisa 10.000. Nah, kenapa itu tidak dilakukan? Karena Amerika mengenakan tarif anti-dumping terhadap biodiesel atau produk-produk biodiesel Indonesia, yang memaksa kita hanya dapat mengekspor produk-produk CPO saja kalau berupa kelapa sawit. Dan sebenarnya ini cukup bertentangan dengan statement Presiden Prabowo dan Gibran yang selalu menggaungkan yang kita laksanakan adalah di mana seharusnya kita mengolah bahan tersebut, bukan mengekspor bahan hilirisasi. Nah, dengan adanya tarif anti-dumping sampai 68%, nah Prabowo pun akhirnya lebih baik kita mengekspor CPO mentah daripada kita harus lakukan itu. Sebenarnya anti-dumping ini bisa diturunkan asal produk biodiesel kita itu memenuhi standar dari uji emisi mereka, Amerika Serikat. Tapi sayangnya B40 dan B50 milik kita itu tidak masuk standar uji emisi mereka. Oleh sebab itu kenapa kita dikenakan tarif anti-dumping sekitar 68%. Oleh sebab itu produk yang seharusnya kita bisa menjual produk itu secara matang atau secara maksimal, tetapi kita hanya mendapat remah-remahnya saja.
oleh sebab itu. Dan dari video ini bukan saya anti Amerika Serikat, bukan saya anti pemerintahan Prabowo, tapi sebagai warga negara kita berhak bertanya, apakah ini keputusan terbaik untuk 280 juta masyarakat Indonesia, atau ini adalah keputusan terbaik untuk segelintir orang. Nah, mungkin kita boleh bangga bahwa presiden kita menjadi wakil komandan perdamaian dunia, tapi jangan sampai harga kebanggaan itu ditukar dengan stabilitas ekonomi, ditukar dengan pasar domestik kita, ditukar dengan penderitaan petani kita, dan ditukar dengan kedaulatan ekonomi kita. Nah, ngomong-ngomong soal produk pertanian, fun fact-nya kita hampir 70 hingga 80% produk pertanian kita berupa kedelai, gandum dan lain sebagainya itu masih impor. Maksud saya masih impor dari Amerika Serikat, yang dimana dengan tarif 0% tadi yang membuat produk pertaniannya masuk secara liar, secara banyak, itu pasti merugikan petani kita. Mungkin petani kedelai, petani jagung, peternak sapi itu mulai panik karena impor murah dari Amerika itu bakal banjir dan harganya turun, yang membuat petani kita itu semakin tertekan, yang dimana belum biaya pupuk, belum biaya operasional dan sebagainya, ditambah lagi efek dari barang-barang impor tadi yang membuat mereka makin tercekik. Ini yang bikin kita geleng-geleng ya, kesepakatan dagang yang ditandatangani itu dilakukan di sela-sela pertemuan Board of Peace hari yang sama saat Indonesia diangkat menjadi wakil komandan pasukan stabilisasi dunia. Dan juga banyak sekali hal yang janggal lagi. Dan apakah kita masih mandiri atau bahkan kita hanya menjadi boneka dari perdagangan ini? Sekian, terima kasih.